kalau tujuan perjalanannya ya memang pekerjaan kita kan memang nyanyi gitu, tapi kita agak mengurangi pergi keluar kota ya sebenarnya pada saat kita beberapa bulan sebelum menikah, karena banyak yang diurus juga gitu, jadi agak mengurangi jadwal keluar kota. Nah kemarin kebetulan kita pengen banget ke Tegal karena aku lagi pengen banget makan itu juga apa? Batibul. Aku terus terang seneng naik kereta. Seneng naik kereta. Sangat senang. Karena kereta itu seru, bisa jalan-jalan. perjalanan dulu aku masih di Jember. Kalau ke Surabaya selalu naik kereta. Jadi mengingat masa kecil. Ngecek list kita. Mas, undangan gimana Mas? Undangan beres. Cincin. Saya sudah kemarin masih ada bingung mau menentukan logonya, kan ada dua kan? Cincin? Cincin tinggal nunggu grafir, kan sudah ditentukan. Oke. Terus kita mau WO-nya, kalau gedung aman. Ya itu kan udah pasti aman duluan, sudah beres. Ya bayar, udah, fittingnya. Ya aku tanyain sama kamu apa lagi ya? Oh, foto priwet kita minggu depan kan? Terus apa lagi? Makeup aman juga udah? Udah aman, semua udah aman. Beres. Coba cek dulu. Kalau aku selalu beres, kamu juga. Jadi udah oke semuanya, beres. Semua hanya menunggu ketentuan. Kalau aman ya aman semua. Aku tuh pengen dekornya tuh yang sesuai dengan keinginan aku gitu, warnanya, bunganya. Ya. Ini sudah sampai Tegal ini. Jadi Tegal. Isin. Jadi kita makan apa? Makan yang itu dong, batibul itu. Kita mau makan batibul. Aku emang lagi pengen banget, dari kapan aku pengen banget ke Tegal, aku pengen makan itu. Aku nyari-nyari di Jakarta nggak ada ya. Pas pertama kita ke Tegal dulu nyobain si batibul itu, bener-bener satenya tuh nggak bau sama sekali, enak banget. Kalau Nyanyinya sedikit. nyanyi duet ya, nyanyi sedikit. Terus Ada interaksi. Kalau nyanyi ada sendiri, interaksi. kita kalau lagi, apalagi kalau lagi off air gitu ke orang-orang, kalau interaksinya berdua tuh lebih seru, terasa lebih mudah, lebih enak. Lebih seru lah. Lebih seru lah nyanyinya, interaksinya enak, ke penontonnya juga enak. Gitu. Mas Anang itu bukan tipe orang yang misalnya nikah maksain harus jadi ibu rumah tangga atau harus tetap nyanyi. Dia nggak begitu gitu. Tapi dia bilang baiknya jadi ibu rumah tangga gitu, karena menurut dia kalau memang rumah tangga nanti kalau istrinya kerja, suami juga kerja, kasihan anak-anak. Dia ya nggak mau sampai gagal lagi kalau Mas Anang. Kalau aku juga nggak mau punya rumah tangga yang satu saat kenapa gitu. Tapi kan walaupun kita kerja walaupun kita bekerja, kalau kita bisa tahu batasan-batasannya kita sebagai seorang istri, mudah-mudahan insya Allah bisa, segalanya bisa berjalan dengan baik gitu. Aku selalu dikasih pesan dan wejangan dari mama begini. Kalau jadi istri itu jangan pernah bilang, kalau aku kerja, aku dia, aku gak akan macam-macam. Ya itu bohong semua dia bilang. Karena sekali istri itu di luar kendali suami, di luar pantauan suami, kita itu bisa lebih berbuat lebih bisa berbuat daripada laki-laki. Itu pendapat mamaku. Akhirnya dia bilang gini, udah kamu nyanyi buat album, yang penting solo, kamu harus buktiin kamu bisa, tapi gak usah dijadikan pekerjaan gitu.
gitu. Hanya ya kalau mau kapan kamu mau nyanyi yang aku bisa pergi ya nyanyi, atau kapan kamu nyanyi bisa bawa anak-anak ikut gitu bisa gitu. Tapi kalau nyanyi sendiri aku juga udah mulai membentengi diri aku kalau itu mungkin akan berbahaya juga gitu. Tapi ya kita nggak tahu nanti gitu ya. Saya akan berduet nanti dengan salah satu penyanyi cowok. Namanya Masih rahasia. Dia tahu kok. Satu saling mencinta. Selamat malam. Apa kabarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya seperti Kita- contohnya mungkin kayak tadi Titi Sandora dan Muksin Alatas yang sampai tua memang mereka terlihat harmonis, tetap nyanyi bersama juga. Bukannya kita nggak mau, kita memang sampai tua nanti berniat bahwa kita akan terus mengeluarkan album yang duet gitu dengan ya mudah-mudahan ya kita mau terus berkarya di musik walaupun suatu saat Mas Anang punya pekerjaan lain, tapi dia tahu bahwa base-nya dia itu dia sebagai seorang Seniman. musisi gitu. Belajar musik paling berpengaruh itu di slang, di potlot. Di potlot itu nggak hanya diajarin bermusik, tapi diajarin bersosialisasi, diajarin bagaimana hidup. Itulah belajar musik yang paling aku nggak bisa lupakan seumur hidup. Aku pernah merasakan aku punya solo album sebelum sama Mas Anang, tapi pada saat aku pengerjaan solo album aku di tengah-tengah itu kita terjadi sedikit musibah gitu sampai produser aku harus meninggal dunia. Dari situ tuh udah agak-agak nggak konsen sebenarnya pengerjaannya gitu. Jadi kayak sampai akhirnya aku dipertemukan sama Mas Anang itu menurut aku memang udah jalannya gitu. Berarti memang Allah memberikan petunjuk bahwa kamu memang harus menjadi seorang penyanyi. Banyak pengalaman yang udah aku dapatkan sampai hari ini aku bisa menjadi seorang penyanyi. Hampir seniman besar Indonesia itu memberikan pengaruh positif ke aku. Kayak Oma Irama, Iwan Fals, Ebit G. Ade, terus Kus Plus, almarhum Billy J. Budiarjo. Itu pun memberikan pengaruh dan aku suka karya-karya mereka. Aku sebenarnya penyuka lagu-lagu lama ya. Kayak misalnya karena aku bilang tadi background dari orang tua aku, mereka dari kecil tuh pasangin lagunya Bruli sama Dewi Yul. Jadi nggak ada satupun lagu mereka yang aku nggak hafal. Karena menurut aku lagu-lagu zaman dulu itu walaupun perkembangan musik sekarang memang lebih hebat gitu, tapi bagaimana cara orang-orang dulu membawakan sebuah lagu itu benar-benar pakai perasaannya. Aku terus berlatih gitu, terus berusaha. Aku nggak mau drop di sini aja gitu. Aku mau walaupun katanya oh ini udah bagus, tapi aku mau mencapai terus yang lebih bagus dari ini gitu. Aku adalah seniman industri. Jadi banyak ini yang aku pelajarin. Jadi dulu belajar musik dan belajar bersosialisasi itu di slang. Belajar bisnis itu diajarin oleh Pak Handi yang sekarang punya Trinity. Itu yang dia yang jadi bapak industriku. Aku belajar terus Rinto Harahap. Itu aku belajar industri di sana. Disitulah aku menggabungkan itu.
yang urgent. Opo. Ini kayaknya masalah akad nih. Kayaknya jadinya ke masjid. Terus sepertinya tanggal juga Maksudnya berubah. Maksudnya kamu? Ya karena aku udah ngobrol tadi sama keluarga juga. Kayaknya memang pindah ke masjid. Kita nih ngundang orang banyak, keluarga udah aku ngomong semua. Tanggal berubah, belum tentu Nggak, masjidnya gini. dapet. Gini. Seperti kita mau, kok nggak ngentengin banget gitu loh. Tadinya kita itu mau akad nikah Di tempat yang di sama. tempat yang sama dengan resepsi kita. Jadi 1 hari sebelum resepsi. Tapi ternyata setelah show yang di Tegal, dia datang ke aku membawa berita bahwa akadnya berubah tempat kan gitu, berubah tempat di masjid lagi. Beliau ngomong yang di Jember, udah di masjid aja. Aku pikir kamu udah ngomong sama keluarga besar kamu udah seperti aku juga udah ngobrol. Ternyata kamu tidak koordinasi sama mereka. Sekarang semua sudah terarrange dengan baik. Kamu main memindahkan. Menurut kamu perasaannya gimana aku? Akadnya dimundurin sehari dari yang kita mau, resepsinya dimundurin seminggu gitu. Dan kita udah memberikan tanggal yang fix ke keluarga di tanggal akad yang sebelumnya. Tiba-tiba kan harus ngabarin lagi ke semua keluarga besar kalau akadnya berubah tanggal. Itu jeleknya aku kalau ada yang aneh-aneh langsung ini tanda-tanda apa ya ini. Aku langsung gitu, jadi emosi. Itu tidak batal, tapi mundur. Masjid, besok aku akan urus masjid sampai Jakarta. Ya, kalau memang dapat tanggal yang kita mau, itu berarti sudah aman kan? Kamu ngerti gak sih tantangan aku bikin kemarin tuh udah aman gitu, terus dirubah lagi gitu. Dirubah tanggal yang orang-orang udah tahu tanggalnya itu tanggal segitu. Itu loh Mas. Jadi kemarin kejadian hal seperti itu ya nggak ada yang mau sebetulnya. Tetapi harus terjadi, justru harus fleksibel. Sekarang gini, aku cari dulu masjidnya, aku urus dulu masjidnya, dapat atau nggak dapat kita berdoa dulu deh. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kepercayaan, tapi pada saat itu yang aku pikir adalah kalau itu kemarin bermasalah tuh aku langsung, kamu ini sebenarnya gimana sih gitu. Udah mundurin aja, Masalah itu mundurin aja datang sebulan, ya pasti 2 begini. bulan, gitu aja. Aduh, kamu selalu pesimis. Udah, pokoknya kamu istirahat aja. Aku juga capek. Abis nyanyi, kamu juga capek. Kan masalah nggak Ya, pernah nanti aku diselesaikan, beresin. selalu pergi. Itulah kamu, masalah tidak pernah diselesaikan, selalu pergi. Kan? Oh my god. Satu, saling mencinta. Kita tuh kayak udah punya rumusan gitu loh berdua. Pasti manusia tuh kepingin idealnya dia. Kan tidak semua bisa diberikan. Itu jadi hal kecil kita udah mulai tidak terlalu banyak berantem. Kalau apa-apa itu kita banyak mendiskusikan dengan baik. Kalau sekarang ini. Kalau perempuan itu memang pakai perasaan. Tapi kalau laki-laki itu kan pakai brain. Logika. Jadi ya itulah udah. Makanya kenapa disuruh manusia diwajibkan berpasangan lain jenis? Itu artinya itu menurut aku. Nah, udahlah gini aja mendingan. Pokoknya aku beresin dulu. Kalau udah ada jawaban beres semua baru aku enak ngomongnya. Kayak aku nggak mau ngomong tapi belum ada solusi. Marah berantemnya nambah lagi. Satu belum kelar, nambah satu lagi. Ntar nambah satu lagi nggak kelar-kelar. Mendingan begitu, ya.
Udah aku beresin dulu lah. Keluar lagi duluan. Ih, laki-laki banget. Oh. Iya sebenarnya kenapa ada lagu senyum. Nah kalau mau senyum, wanita itu menyejukkan. Aku menyejukkan. Iya kalau senyum. Kalau merengut, Nah kalau merengut, itu malah petaka. Aisyah, hai. Dari mana? habis belanja. Ganja apa? Kamu dari tadi ya? Aku aneh deh sama kamu. Mi. Kamu kenapa sih orang-orang kayak aku mau nikah gitu ngasih pendapat, ngasih saran apa-apa gitu. Kamu kakak aku kayak nggak pernah ngasih saran apa-apa. Kalau dari aku sih San pasti ada sih. Ya kamu harus lebih sabar. Pasti banyak cobaan dari luar juga. Pinter-pinter. Ya jaga perasaan kamu. Iya, aku aja main sama dia berantem besar banget. Berantem yang nggak pernah sampai kayak gitu tapi berantemnya besar banget. Makanya aku bilang persiapan kamu tuh bukan hanya pas ke pernikahan tapi sampai menjadi istri. Iya ya. Perawatan tubuh juga jangan lupa Shan, luluran, body treatment, dan jangan lupa perawatan dari dalam juga. Banyak minum air putih, terus banyak istirahat, terus makanan jaga. Dan sama ini nih Shan. Apaan nih? Nih, Apaan ini? kamu jangan hanya merawat bagian luar aja, tapi juga bagian dalam. Soalnya sebagai wanita merawat daerah kewanitaan itu penting banget Shan. Coba deh aku anjurin kamu pakai Absolut. Coba lagi sana. Aku coba ya. Iya, bersih dan nyaman ya. Kamu selalu pakai ya, Mia? Iya, aku pakai Absolut. Emang kamu nggak pernah tahu ya sana? Pembersih khusus kewanitaan dengan pH 3,5 loh. Biolakto aktifnya bagus untuk menjaga keseimbangan pH alami daerah kewanitaan. Terus kamomal ekstraknya dapat mencegah terjadi iritasi ringan. Jadi nyaman dipakai tiap hari loh. Mama juga pakai loh, San. Masa sih mama juga pakai? Iya, tapi mama pakai yang ini. Karena pH daerah kewanitaan kita dan mama berbeda. Absolute Eternity dengan pH 6,8 cocok untuk wanita seusia mama. Wah, berarti cuma aku dong yang belum pakai. Ya udah. Iya. Mulai hari ini aku mau pakai juga deh biar daerah kewanitaan aku bersih dan nyaman. Hai. Kenapa? Ini aku bawain kamu teh manis. Semanis aku. Ih, judes banget sih Enggak, mukanya. dikit aja minum. Enak gak? Terus itu aja deh. Dia ini sama aku sebenarnya. Kalau ketemu, padahal kalau udah berantem tuh seolah kayak kita nggak akan pernah balik lagi, nggak akan pernah bersama lagi gitu. Saya kalau udah ketemu ya, kalau udah ketemu orangnya, ya udah tiba-tiba baikan. Aku mau ngomong sebentar boleh gak? Boleh dong, masa nggak boleh ngomong? Iya, aku mikir-mikir. Ya aku minta maaf kalau kemarin terlalu keras. Aku mikir-mikir lagi kayaknya ya udahlah, kalau emang akadnya harus dimundurin ya udah. Dia punya trik buat bikin aku baikan nih. Aku punya trik juga buat bikin dia bisa baik sama aku juga gitu. Cuma main kan aku bingung aja, maksudnya tiba-tiba dadakan dapat kabar kayak begitu. Terus Ya yang namanya kejadian pasti mendadak kali ya. Kalau kita mau sabar, itu pasti enak. Solusinya cepet dapet. Makanya jadi hidup itu ya harus enjoy juga, ya serius juga, ya berusaha juga. Nanti kita bisa enteng hidupnya. Aku tuh orangnya selalu memaafkan duluan. sebelum ngomong. Udah, aku pasti udah maafin. Pasti nanti akan ngerti aku bilang. Tapi harus biasa lagi dong. Lah udah biasa kok.